Oke, saudara sekalian, mari sekarang kita membuka Alkitab dari 2 Samuel pasal yang ke-21. Let us now open our Bibles to 2 Samuel chapter 21. 2 Samuel pasal 21 kita akan membaca dari ayat 15 sampai 22. We will be reading 2 Samuel chapter 21 from verse 15 to verse 22. Saya akan membaca sekali di dalam bahasa Indonesia dan kemudian Calvin akan membaca sekali di dalam bahasa Inggris. We will read once over in Indonesian and then afterwards we will be reading in English. 2 Samuel 21 saya akan membaca mulai ayat 15. 2 Samuel chapter 21, we will begin reading with verse 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhatan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang itu termasuk keturunan raksasa, yang mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. 2 Samuel chapter 21 verse 15. There was war again between the Philistines and Israel, and David went down together with his servants, and they fought against the Philistines. And David grew weary. And Ishbi-Benob, one of the descendants of the giants, whose spear weighed 300 shekels of bronze, and who was armed with a new sword, thought to kill David. But Abishai the son of Zeruiah came to his aid and attacked the Philistine and killed him. Then David's men swore to him, "You shall no longer go out with us to battle, lest you quench the lamp of Israel." After this there was again war with the Philistines at Gob. Then Sibbecai the Hushathite struck down Saph, who was one of the descendants of the giants. And there was again war with the Philistines at Gob, and Elhanan the son of Jaare-Oregim the Bethlehemite struck down Goliath the Gittite, the shaft of whose spear was like a weaver's beam. And there was again war at Gath, where there was a man of great stature, who had 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot, 24 in number, and he also was descended from the giants. And when he taunted Israel, Jonathan, the son of Shimei, David's brother, struck him down. These 4 were descended from the giants in Gath, and they fell by the hand of David and by the hand of his servants. Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray once again. Bapa di surga, kami memohon sekarang Roh-Mu yang kudus yang sudah mewahyukan firman kepada penulis Alkitab juga bekerja memimpin, mengiluminasi setiap kami pada hari ini. Our Father in heaven, we ask for your Holy Spirit, which has revealed your word to these writers, to now be with us as well as we ponder on your word. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami masuk dan mengerti akan seluruh kebenaran firman-Mu. May your Holy Spirit lead us as we enter into your word and to be able to understand it. Dan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan mentaati akan firman-Mu. May your Holy Spirit assist us in glorifying you by obeying your word. Dan ketika kami merenungkan akan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus sekali lagi bekerja membentuk hati dan pikiran kami supaya hidup kami makin serupa dengan Kristus. And as we reflect on your word, may your Holy Spirit help us and shape our lives to be like that of Jesus Christ. Berbelas kasihan dan pimpinlah setiap kami yang ada di rumah masing-masing mendengarkan firman-Mu. Have mercy and bless each and every one of us who are hearing at home. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we give thanks and we pray. Amin. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya masih ingat waktu pendeta Billy Kristanto itu datang ke Melbourne.
Brothers and sisters, I remember that some time ago Pastor Billy came to Melbourne, Dan kemudian saya tanya kepada dia, Pak Billy mau pergi kemana? and I asked him, where would you like to go? Dan cukup mengagetkan, dia bilang, bagaimana kalau kita ke kuburan? And I was quite shocked when he said, how about we visit a grave? Saya rasa saudara hampir tidak ada di antara saudara kalau pergi ke luar negeri dan kemudian ingin pergi ke kuburan. And I believe many of you today, when you go overseas, probably wouldn't be visiting graveyards. Saudara sekalian, tetapi ini sesuatu yang penting, memang ke kuburan dan melihat akhir hidup manusia, merenungkan hidup manusia seperti pengkhotbah mengatakan ke rumah duka itu lebih penting daripada ke rumah pesta. Brothers and sisters, this is quite important to visit a graveyard to see what the end of life is like. And even one of the proverbs has said, it is better to be at a house of mourning than a house of party. Karena di kuburanlah kita merenungkan akan arti daripada hidup manusia sesungguhnya. Because there at the graveyard we can reflect on what is the meaning of a human's life. Tetapi bukan hanya itu, ketika kita ke kuburan, ada sebenarnya di dalam batu-batu nisan, khususnya di kuburan di orang-orang barat itu, banyak tulisan-tulisan yang menarik di atas batu nisan orang-orang. But of course, when we visit graveyards, especially Westerners, we can see on the gravestone there's some writing about the person who has died. Saya mencatat di sini ada beberapa tulisan yang sungguh-sungguh ada di atas batu nisan orang-orang yang mati. I have written down some examples of things that were actually written down on some gravestones. Ini tulisannya di dalam bahasa Inggris dan bersifat rhyme, jadi agak sulit menerjemahkannya. They will be in English, of course, and there's a certain rhyme to it, so it'll be quite difficult to translate it to Indonesian. Jadi saudara silakan mendengarkan saja di dalam bahasa Inggris. So please just enjoy it in English. Ada yang mengatakan di dalam salah satu batu nisan berkata, "Here lies the body of Jonathan Blake." And one of the gravestones was written, "Here lies the body of Jonathan Blake." Step on the gas instead of the brake. Jadi dia pencet gas, bukannya pencet bukannya injek brake ya, rem, tetapi karena itu dia mati di sini. And so the joke is that he, instead of stepping on the gas, he stepped on the brake, which Instead of brake, instead of stepping on the brake, he stepped on the gas, which caused him to die. Saudara sekalian, yang kedua misalnya on the 22nd of June, Jonathan Fiddle went out of tune. For example, another example would be on the 22nd of June, Jonathan Fiddle went out of tune. Yang ketiga misalnya Owen Moore gone away, owing more than he could pay. And the third example would be Owen Moore gone away, owing more than he could pay. Kadang-kadang orang bisa taruh di batu nisan, ini betul-betul yang ada memberikan sesuatu tulisan yang menarik. And so sometimes people can write down interesting things on their gravestones before they die. Saudara sekalian, ketika kita baca teks kita hari ini, and so as we read our text today, kita mendapati kesan seperti ini. This is the vibe that we get from it. Seperti datang ke kuburan, seperti sesuatu yang menyedihkan, tetapi sebenarnya di dalamnya ada pengajaran yang penting dan juga menarik. It is like we are approaching a graveyard with important lessons that we can learn hidden inside. Saudara sekalian, waktu kita baca beberapa ayat 15 sampai 22 ini, waktu pertama kali baca saya berpikir ini apa yang mau diajarkan dari laporan-laporan kemenangan ini. And so as I read from verse 15 to 22, I ask, what is the lesson that is trying to be taught here through this historical text? Ini sepertinya hanya laporan-laporan tentara Daud mengalahkan itu, ini mengalahkan itu, ini mengalahkan itu 4 kali. This is simply just a report of war where such and such won a battle against such and such. Saudara sekalian, tetapi waktu saya menyelidiki dan membaca lagi, sesungguhnya ini menunjukkan kepada peristiwa-peristiwa pertempuran yang menegangkan antara Daud dengan pasukan-pasukan orang Filistin. But as I read this, I can see more of the story of the fighting happening between David and the Philistines, which grows in intensity. Dan lebih lagi bukan hanya laporan-laporan peristiwa yang menegangkan, juga sebenarnya mengajarkan beberapa hal penting, paling sedikit 3 hal penting yang akan kita renungkan bersama melalui bagian ini. And more than just reporting on the intensities of fighting, there are actually at the very least 3 lessons that we can learn from this. Hal yang pertama, saudara sekalian, kita akan belajar hal yang esensial, yaitu pemeliharaan Tuhan bagi orang pilihannya.
And so the first of which we can learn today is God's care for those He has chosen. Ayat 15 sampai ayat 17 mengajarkan kita akan hal itu. Verses 15 to 17 specifically talk about this. Sekali lagi saudara diingatkan bahwa ini adalah catatan peristiwa-peristiwa yang tidak bersifat kronologis. And so I would like to remind you again that these are not necessarily written down in chronological order. Ini adalah satu catatan akhir yang menjadi perspektif akhir Kingdom of God, kerajaan Allah di bawah pemerintahan Daud. This is simply a kind of perspective at the end where writing down about the kingdom of God under David. Jadi ini catatan akhir tentang peristiwa-peristiwa, 4 peristiwa khususnya kemenangan Daud dan orang-orangnya terhadap orang Filistin. These are historical reports about David's victory against the Philistines. Dan dalam bagian pertama kita melihat di sini satu pertempuran dengan orang Filistin di mana Daud ketika melalui pertempuran yang panjang dia kemudian menjadi lelah, exhausted. And so the first of these we can see is when David at war with the Philistines became exhausted. Dan kemudian dikatakan Yisbi Benob, seorang orang Filistin yang adalah keturunan raksasa, datang menghampiri Daud untuk menghabiskannya, untuk membunuhnya. And here we learn about Ishbi Benob, one of the descendants of the giants who had come down to kill David. Kita bisa membayangkan peristiwanya, Daud dengan orang-orang yang sedang berperang dengan orang Filistin dan Daud sudah menewaskan begitu banyak orang Filistin. And so we can imagine David at war with Israel against the Philistines, and they have already defeated many of the Philistines. Tetapi orang Filistin itu terus datang sehingga Daud sampai kelelahan, habis tenaganya menghadapi begitu banyak orang Filistin. But the Philistines kept coming, and David grew weary in defeating them. Dan di dalam keadaan yang lemah, sudah kecapean itu, maka datanglah Yisbi Benob, raksasa, salah satu raksasa yang besar itu datang ingin menghampiri dan ingin membunuh Daud. And it is in this state of tiredness where we learn about Ishbi Benob, one of the giants who came and tried to kill David. Dan kemudian kita membaca Abisai, anak Zeruya itu datang menolong Daud dan kemudian menewaskan akan Yisbi Benob ini. And we can read about Abishai, the son of Zeruiah, who came to David's aid and killed the Philistine. Dan kemudian yang menarik adalah setelah Abisai membunuh musuhnya, ini Yisbi Benob, maka kemudian orang-orang Israel datang kepada Daud dan berkata di dalam ayat 17b. And what is interesting is after Abishai had killed Ishbi Benob, we can read in verse 17b. Di dalam keadaan Daud hampir mati dan kemudian dan lolos dari lubang jarum, dan orang-orang Israel kemudian datang dan berkata kepada Daud. And so when David was near death and had just been freed from his enemy, Israel came and said, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. You shall no longer go out with us to battle, lest you quench the lamp of Israel." Nah, saudara, kalau dengar terjemahan daripada Inggris itu sedikit berbeda dengan apa yang saya katakan di Indonesia. So in English, it is actually slightly different to what is written down in Indonesian. Sekali lagi saya bacakan Indonesia dan kemudian Calvin Inggrisnya mengatakan begini. Indonesia mengatakan, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Now in English, you shall no longer go out with us to battle, lest you quench the lamp of Israel. Ya, dalam bahasa Inggrisnya mengatakan, janganlah lagi engkau bersama-sama dengan kami berperang supaya jangan engkau padamkan pelita daripada Israel. So in English, you shall no longer go out with us to battle, lest you quench the lamp of Israel. Saudara sekalian, Daud dikatakan di sini sebagai pelita dari Israel. And so David here is called the lamp of Israel. Jadi jangan lagi engkau ikut berperang, biarlah kami saja yang berperang karena resiko terlalu besar bagi orang Israel. So they are saying, David, do not go out to war with us because the risk is far too great. Karena jika Daud mati, maka Israel akan berjalan di dalam kegelapan. Because if you die, David, then Israel will be walking in darkness. Karena Daud adalah pelita dari Israel itu. For David was the lamp of Israel. Saudara sekalian, ketika kita melihat sejarah daripada keselamatan, and brothers and sisters, when we look at the history of salvation, maka ada orang-orang yang sangat krusial di dalam sejarah keselamatan ini. There are people who are crucial to this history of salvation. Ada orang-orang yang tanpanya itu sejarah akan berbelok dan berganti arah. There are people who, without which this history of salvation will take many twists and turns. Sehingga kita melihat beberapa orang yang penting di dalam sejarah ini yang boleh kita katakan bahwa sejarah keselamatan itu bergantung tanda kutip pada keselamatan orang itu. And so we can say that some of these crucial people, the history of salvation, quote unquote, rests upon them. Saya katakan bergantung karena tentu ultimately sejarah keselamatan itu ultimately bergantung kepada Tuhan.
I put rest in quotation marks because ultimately it does rest upon God. Tetapi Tuhan itu memakai orang-orang yang penting, yang krusial di dalam sejarah keselamatan itu, sehingga ketika kita melihat ke belakang kita tahu tanpa orang itu maka sejarahnya akan berubah sama sekali. And so God places these people in along the history of salvation so that when we look back, we can realize how important it is for these people. Dan ketika kita melihat sejarah, kita tahu bahwa keberadaan orang itu dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga sejarah keselamatan itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. And so we can see the presence of this person is guided and assisted by God so that it would continue on the history of salvation. Saya mengambil dua contoh, misalnya Ishak adalah anak perjanjian yang diberikan melalui Abraham. Let me give you two examples. The first of which is Isaac, the promised son of Abraham. Dan kita tahu kemudian di dalam Kejadian 22 Tuhan memerintahkan Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. And so we know in Genesis 22, Isaac was commanded to be sacrificed to God. Maka saudara sekalian, meskipun Abraham taat kepada perintah Tuhan, And so even though Abraham was obedient to God's command, tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan Abraham adalah satu pergumulan yang berat sekali. what Abraham felt was this turmoil inside him. Bukan hanya karena dia sungguh-sungguh mengasihi Ishak, anak satu-satunya itu, Not just because he loved Isaac, his one and only son, tetapi dia tahu bahwa melalui Ishaklah anak perjanjian, dan melalui Ishaklah akan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. he knew that through Isaac, the promised son, he would save all of Israel. Tetapi kalau Ishak yang masih remaja itu, yang belum menikah itu, sekarang dipersembahkan, dibunuh sesuai dengan perintah Tuhan, maka bagaimana nasib daripada umat Israel selanjutnya? And so now this teenage boy who had not been married yet was killed. How could he save Israel? Saudara sekalian, karena itu Tuhan, kita mengetahui ketika Abraham yang taat kepada Tuhan, dia pun kita melihat Tuhan memelihara akan Ishak sehingga Ishak tidak jadi dipersembahkan, dibunuh di atas Gunung Moria. And so as we read that story, we know that in the end God cared for Isaac and he was not sacrificed on Mount Moriah. Dan kitab Ibrani mengatakan bahwa Abraham dengan iman mempersembahkan Ishak karena dia percaya Tuhan itu juga mampu membangkitkan orang mati. And so the book of Hebrews says Abraham through faith wanted to sacrifice Israel, for he knew that God would take care of him. Saudara sekalian, karena Abraham tahu hanya umat perjanjian itu akan turun melalui Ishak. Because Abraham knew that the promised people would come through Isaac. Dan tetapi dia juga tahu memang Tuhan memerintahkan dia mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. But he also knew that God commanded him to sacrifice his son Isaac. Di dalam kebingungan ini Abraham tetap taat, dan karena dia percaya Tuhan tetap bisa membangkitkan orang mati meskipun dia sudah membunuh dan mempersembahkan Ishak. And in this confusion, Abraham obeyed God because he knew that God could resurrect the dead. Dan kita tahu Tuhan akhirnya memelihara Ishak, dan sehingga Abraham bisa mempersembahkan kambing dan bukan mempersembahkan Ishak. And so we know God ended up caring for Isaac, who stopped Abraham sacrificing him and instead sacrificed a lamb that was provided. Kalau kita melihat lagi misalnya Musa itu juga lahir di tengah-tengah keadaan Israel yang sedang banyak bayinya dibunuh oleh Firaun. We also know the example of Moses, who was born at a time when Pharaoh wanted to kill all the baby Israelites. Dan kalau bukan Tuhan yang memelihara, menjaga Musa sehingga dia diangkat oleh putri daripada Firaun, maka tidak ada keselamatan bagi bangsa Israel di tanah Mesir. And so if God did not care for Moses to be adopted by the Pharaoh's daughter, there would be no salvation for Israel in the desert. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Musa akhirnya bisa masuk ke dalam istana dan menjadi bahkan pangeran daripada Mesir. And so we can read about God's care for Moses and how he was raised up to be a prince in the palace of Egypt. Saudara sekalian, kita melihat di sini pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang pilihannya. And so we can read about God's sustenance of the people he has chosen. Inilah hal yang esensial yang kita melihat juga di dalam kehidupan Daud. And this is essential as we read about the life of David. Dan Tuhan yang memimpin di tengah segala perjalanan hidupnya, naik turunnya, ancaman yang dia sedang hadapi, tapi Tuhan memelihara sampai pada akhirnya rencana Tuhan yang dia kehendaki itu sudah digenapi di dalam hidup Daud. And through all the ups and downs in life and all of the battles and threats that he had faced, in the end we know that David fulfilled God's plan.
Kalau kita melihat di dalam hidup Kristus itu sendiri, Tuhan juga memelihara hidup Kristus dari mulai lahirnya. Dan ketika dia kecil, Herodes yang ingin membunuh anak-anak pada saat itu, juga Tuhan memelihara hidup daripada Kristus. And we can also see this in the life of Christ. When he was born and Herod desired to kill babies as well, we see that God took care of his son. Sampai satu peristiwa yang mengagetkan, seolah-olah Tuhan tidak memelihara akan orang pilihannya. And it is one of the events that shocks everyone in thinking God did not care for his chosen people. Yaitu ketika Kristus akhirnya ketika dia sudah melayani 3,5 tahun di Israel, maka dia kemudian ditangkap, dianiaya, dibunuh, dan dipakukan di atas kayu salib. That event is when Jesus had served 3 years in Israel and he was captured and nailed to the cross and died. Dan Yesus Kristus bukan hanya pelita bagi Israel seperti Daud, tetapi Yesus Kristus adalah terang daripada dunia. And Jesus Christ was not only the lamp of Israel like David was, but he was the light of the world. Tetapi terang dunia itu telah dibunuh oleh tangan bangsa-bangsa yang durhaka. But that light of the world was killed by children of wrath. Maka tidak heran kegelapan meliputi seluruh daerah itu ketika anak Allah yang tunggal terang dunia itu dipaku di atas kayu salib. And so it is not surprising then that the darkness envelops this nation when the Son of Light was crucified. Tapi kita mengetahui peristiwa ini justru Allah melakukannya demi menyatakan pemeliharaan yang ultimate, yang terbesar bagi semua orang yang percaya. But God did this to make known his salvation through those who he has saved. Karena Kristus bukan hanya mati, dia kemudian bangkit daripada kematiannya, sehingga semua orang yang percaya kepada Kristus itu boleh diselamatkan. And so Christ died and was resurrected so that those who believed in him shall have eternal life and salvation. Saudara sekalian, kita melihat sepanjang sejarah Tuhan memelihara akan orang-orang pilihannya. And so throughout history we can see God caring for his chosen people. Sampai kepada Kristus yang seolah-olah Tuhan tidak memelihara akan anaknya yang tunggal itu, tapi justru melalui kematian anaknya itu Tuhan memelihara umatnya yang dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Until we reach Christ, who it appeared as if God did not care for him, but through his death and resurrection God saved all of his people. Saudara sekalian, inilah hal yang pertama yang kita boleh melihat di dalam bagian ini, bagaimana Tuhan memelihara akan umat pilihannya. And so this is the first thing that we can see, how God takes care of his chosen people. Umat Tuhan di sini di Israel itu berkata kepada Daud, "Jangan lagi engkau maju berperang bersama dengan kami supaya pelita dari Israel tidak dipadamkan." And these people said to David, "You shall no longer go out with us to battle, lest you quench the lamp of Israel." Dan Tuhan sudah memelihara hidup Daud dari mulai permulaan sampai pada akhirnya dia menggenapi akan rencana Tuhan bagi umatnya. And God sustained David's life from the beginning to the end when he fulfilled God's plan for him. Saudara sekalian, hal yang kedua yang kita melihat di sini adalah And the second lesson that we can learn here is bahwa hal yang baik dan yang seharusnya itu adalah menghormati pelayan-pelayan Tuhan. what is good and what must be done is to honor those who are serving God. Saudara sekalian, hal yang menarik kita melihat di sini adalah 4 orang yang menewaskan orang-orang Filistin itu disebut dengan nama lengkap mereka. What is interesting to note here is that the 4 people who had killed the giants are listed with their full names. Saudara melihat di sini yang pertama adalah Abisai anak Zeruya ayat 17. The first is in verse 17, Abishai the son of Zeruiah, Dan yang kedua adalah Sibkai orang Husa. and the second is Sibekai the Hushathite, Dan yang ketiga adalah Elhanam bin Ya'ara Oregim. the third of which is Elhanan the son of Jaare Oregim. Dan yang ketiga adalah Yonatan anak Simea. The next is Jonathan the son of Shimei. Saudara sekalian, tentu 4 orang ini ketika 2 Samuel ditulis semuanya sudah mati. Of course, these 4 people, when 2 Samuel was being written, had already passed away. Tetapi penulis dari 2 Samuel itu ketika mencatat 4 pahlawan ini, dia mencatatnya dengan menyebutkan nama lengkap daripada mereka. But when the writer of 2 Samuel wanted to list these 4 men, he wrote down their full names. Artinya ini adalah satu bentuk penghargaan kepada orang-orang ini. Which means there is a certain value to these people. Karena mereka adalah orang-orang yang honor ya, it's honor. Honor. Ya. Ini adalah karena mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka menghadapi raksasa Filistin.
Because these are the people who had risked their lives to kill the Philistines. Tentu mereka bisa melakukan ini karena Tuhan yang memimpin dan memberi kekuatan kepada mereka. Of course, this is only possible because God had led and strengthened them. Karena itu kemuliaan hanya bagi Tuhan. And so glory returned to God only. Tetapi kita mengetahui di dalam sejarah Tuhan juga memimpin dan memakai orang-orang tertentu sehingga orang-orang ini taat kepada panggilan Tuhan. And so we know that God had led these people and these people were obedient to God. Sehingga orang-orang yang dipakai Tuhan dan taat pada panggilannya ini juga adalah orang-orang yang patut menerima penghargaan yang seharusnya. And so these people who God led and were obedient to God also deserve some form of honor. Saudara sekalian, ketika kita membaca di dalam Alkitab, maka prinsip yang sama juga diulang berkali-kali di dalam seluruh Alkitab. And so as we read the Bible, this principle is repeated over and over again. Ketika penulis 2 Samuel mencatat keempat nama orang ini, dia mencatatnya dengan sebagai satu bentuk penghargaan dengan mencatat seluruh nama lengkap daripada orang-orang ini. And so the writer of 2 Samuel wished to honor these 4 men by writing their full names. Dan prinsip yang sama juga dipakai Paulus di dalam banyak surat-suratnya. And this same principle is held by Paul in writing his letters. Saya mengambil contoh misalnya di dalam Roma pasal yang ke-16. I would like to take an example from Romans chapter 16. Kalau saudara membaca surat-surat daripada Paulus, maka kita mengetahui di dalam akhir daripada suratnya itu Paulus seringkali memberikan kalimat penutup dengan salam dari orang-orang tertentu. And so if you are reading Paul's letters, we know that in the end he gives greetings to the people who he's writing to. Di dalam Roma, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-16. And in Romans it is in chapter 16. Dan ayat 1 hingga ayat yang ke-16 itu Paulus menuliskan begitu banyak orang yang memberikan salam juga kepada jemaat di Roma. And so you can read from verse 1 to the end of the chapter, he is writing to greet so many people. Dan disitulah Paulus menyebutkan orang-orang tertentu dan mendeskripsikan akan keadaan mereka. And Paul writes the name of certain people and describes their situation. Ketika saya sampai pada bagian ini waktu eksposisi dari kitab Roma, maka sesungguhnya agak membingungkan berbicara tentang salam kepada siapa, bagaimana kita mengkhotbahkan akan bagian ini. And so when I was doing my exposition on Romans and I reached this section, I was quite confusing to talk about all these greetings to all these different people. Misalnya ayat ketiga, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. For example, in verse 3, greet Prisca and Aquila. Ayat 5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. In verse 5, greet also the church in their house. Salam kepada Epenetus. Greet my beloved Epenetus. Ayat yang ke-6, salam kepada Maria. Verse 6, greet Mary. 7, salam kepada Andronicus dan Eunias. 7, greet Andronicus and Junia. Saudara sekalian, bagaimana kita mengkhotbahkan akan apa yang dimaksudkan dengan mencatat salam-salam orang-orang yang begitu banyak yang Paulus tuliskan di sini, dia menyampaikan salam kepada mereka. And so how can we preach about all of these greetings to all of these many people? Maka saudara sekalian, disinilah prinsip yang kita boleh belajar bagaimana Paulus juga menghargai orang-orang yang telah berjuang untuk pekerjaan Tuhan, berjuang demi Injil, mempertaruhkan nyawa mereka. Dan Paulus sangat menghargai, dan demikian juga Tuhan ingin menghargai orang-orang yang demikian. And so the lesson here is how Paul has honored these people who have risked their lives to preach the gospel, and how God wishes to honor them as well. Misalnya kita melihat ayat yang ketiga dan keempat. Say in verse 3 and 4. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Jesus Christ, who risk their necks for my life, to whom not only I give thanks, but all the churches of the Gentiles give thanks as well. Saudara sekalian, inilah prinsip yang salah satu prinsip kenapa Paulus perlu mencatat nama-nama mereka yang begitu banyak, salam kepada orang-orang ini, karena orang-orang ini adalah rekan sekerja, orang-orang ini adalah orang-orang yang berjuang untuk pekerjaan Tuhan, dan Paulus dan seluruh jemaat dia katakan bersyukur, berterima kasih kepada mereka dan menghargai mereka. This is why Paul found it important to write their names down, because they had worked together with him, and all of the churches also give thanks for these people as well. Secara eksplisit prinsip ini diajarkan Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. And explicitly this is also told about in 1 Thessalonians chapter 5. Ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13.
verses 12 to 13. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13 saya bacakan bagi saudara. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 13 we will read for you. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. Saudara sekalian, ini jelas adalah firman Tuhan, perintah Tuhan, dan kita melihatnya juga dari perjanjian lama, bagaimana Tuhan menghargai, memimpin, dan memerintahkan umatnya untuk menghargai orang-orang yang setia untuk pekerjaan Tuhan. So this is the principle that we can read here as well as in the Old Testament, how God commands His people to honor those who are His servants. Mari kita menghormati dan menghargai orang-orang yang telah berjuang berkorban untuk pekerjaan Tuhan. And so let us now honor and value those who strive to do God's work. Mari kita menghormati dan menghargai orang-orang yang berjuang untuk kebaikan dan akan gereja Tuhan. So let us value and honor those who strive for the goodness of the church. Saudara sekalian, di dalam kita 32 tahun akan GRI dari Jakarta sampai hari ini, kita melihat banyak orang-orang yang berjuang untuk pekerjaan Tuhan. And so in the 32 years from Jakarta to where we are here today, we can see many people who strive for God's work. Dan kita tentu sangat berterima kasih kepada Pendeta Stephen Tong yang Tuhan sudah bangkitkan untuk mengerjakan akan gerakan Reform Injili dan gereja Reform Injili. And we are also thankful for Stephen Tong, who God has raised up to work for His church. Dan sampai dari permulaan sampai sekarang, sampai masa tuanya, bahkan sampai kemarin pun kita masih mendengar khotbah yang boleh mendorong menjadi berkat bagi banyak orang. And from the beginning to where he is now, even in his old age, even yesterday we heard a sermon that pushes us to do God's work. Tentu kita tahu Pak Tong bukan manusia yang sempurna. Of course, we know that Pastor Stephen Tong is not a perfect human. Dan Pak Tong sendiri orang yang pertama yang akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang penuh dengan kelemahan. And he would be the first person to say that he is full of weaknesses. Selalu di dalam doanya beliau mengatakan, berkati hamba-Mu yang hina ini. And he always prays, bless your servant, The unworthy servant. your unworthy servant. Dan saudara sekalian, tetapi kita menyadari Tuhan sudah memberkati, memimpin, dan memakai beliau menjadi berkat yang banyak kepada seluruh jemaat dan juga hamba-hamba Tuhan. And so we know that through Pastor Stephen Tong, God has blessed and worked through him to be a blessing to others as well. Tetapi kita mengetahui bahwa pekerjaan Tuhan yang dikerjakan di Indonesia dan juga di mana-mana tempat bukan hanya melalui pekerjaan 1-2 orang. But we know that God's work is in Indonesia and wherever else is not just done through 1 or 2 people. Tetapi banyak orang yang berjuang, bergumul bersama-sama, berlutut bersama-sama sehingga pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan, dan firman Tuhan boleh diberitakan. We know that many people strive together and even kneel together in prayer to do God's work. Hidup manusia banyak diubahkan, hidup manusia boleh dibentuk, dan kita boleh melihat pekerjaan Tuhan yang indah yang boleh dinyatakan di dalam 32 tahun sejarah daripada GRI. And so people's lives are thus shaped, and we can see in the 32 years of God's care for this church. Kalau kita melihat hidup kita sendiri di sini, yang dimulai tahun 1997 di Melbourne dan juga di Auckland beberapa tahun yang lalu, kita bersyukur juga ada orang-orang yang berjuang untuk pekerjaan Tuhan. And even in Melbourne from the year 1997 and in Auckland a few years ago, there are people who strive for God's work. Dan di dalam keadaan yang berbeda-beda, ada umat Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada pengurus-pengurus, ada penatua-penatua yang berjuang bersama-sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan. So there are God's people, there are servants and elders and committee members who strive for God's people. Saya sendiri sangat menghargai, mengerti akan keberadaan kita di Melbourne dan di Auckland boleh berjalan, boleh bertumbuh sampai hari ini di tengah segala kesulitan dan pergumulan, itu karena anugerah Tuhan yang memakai dan membangkitkan dan memberi kekuatan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. So I myself understand how God has given His grace to us in being able to raise a church in Melbourne as well as in Auckland.
Dan ada orang-orang yang melayani di belakang layar, yang jarang tampil di mimbar. Tetapi mereka yang dengan setia di bawah sana mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan mereka telah mengerjakannya dengan setia, sehingga menjadi kebaikan bagi seluruh gereja. Itu sesuatu yang patut kita menghargainya. And there are those who work behind the scenes, who also strive to serve, and it becomes a great thing for the church as well, and we are also honoring them. Saya sangat menghargai orang-orang demikian, saudara-saudara yang demikian, meskipun kadang-kadang tidak selalu bisa terekspresikan. And so I am very grateful for you, even though it is not easily expressed necessarily. Dan saudara-saudara yang ada di Auckland, yang sudah berbulan-bulan tidak ada hamba Tuhan yang bisa datang di sana, saudara berjuang dengan sehati, dengan segala pergumulan yang ada, boleh terus bertahan dan bahkan bertumbuh di dalam beberapa hal. Kita bersyukur kepada Tuhan dan menghargai akan pekerjaan saudara sekalian. And for our brothers and sisters in Auckland who have not had any pastors for months on end, we also value your striving for God's work. Dan kita yang ada di Melbourne dari sesuatu yang kita banyak hal yang kita tidak miliki, dan tetapi Tuhan memberkati, memimpin semuanya sampai hari ini. Boleh ada tempat ini, boleh kita membeli tempat yang di sebelah, dan pekerjaan Tuhan bisa berkembang. Kita bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan yang memakai akan saudara sekalian. And so even us in Melbourne, who began with almost nothing, can now own our own building and even purchase the building next door. We can see God's work in our lives. Setiap pelayanan, setiap pekerjaan, ada orang-orang yang berjuang bersama-sama, melayani bersama-sama. Dan itu adalah orang-orang yang patut kita menghargai mereka. And through all of the ministries, we can see everyone who strives for God's work, and we must honor these people. Setiap pelayanan yang ada bukan berjalan dengan begitu saja, bukan bisa berhasil dengan begitu saja, tetapi ada orang-orang yang dengan berjuang, dengan air mata, dengan keringat, dengan pengorbanan, boleh mengerjakan itu semua demi kebaikan umat Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. And these ministries don't just exist out of nothing, but there are people who strive through sweat and through tears, all for the goodness of the church and for God's glory. Mari kita menghargai, saling menghargai, dan berjuang, dan mendorong bersama-sama untuk boleh pekerjaan Tuhan semakin dikembangkan, dan ada orang-orang yang juga mau bersama-sama terlibat. Lebih banyak orang yang berjuang dan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. So now let us also honor these people and to continue to strive ourselves for God's glory and to bring in more people to strive with us as well. Saudara sekalian, inilah hal yang kedua yang kita boleh pelajari daripada orang-orang yang mengalahkan daripada tentara-tentara Filistin. And this is the second thing that we can learn about through these people who have defeated the Philistines. Hal yang ketiga yang kita boleh melihat adalah hal yang telah dicapai di dalam bagian ini. And the third thing that we can read about is here as well. Ya, hal yang dicapai adalah penggenapan janji Allah. And what we can learn about is God's fulfillment of His plan. This is what is accomplished. This is what is accomplished. My bad. Saudara sekalian, perhatikan bahwa keempat orang Filistin yang dicatat di sini adalah orang-orang yang disebut sebagai keturunan raksasa. The four Philistines here that we read about is said to be descended from the giants. Di dalam mulai ayat yang ke-16 dikatakan Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa. From verse 16 about Ishbi Benob, one of the descendants of the giants. Dan kalau sudah melihat di sini juga ayat yang ke-16, sudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. And we can also read after this, there was again war with the Philistines at Gob, and Sibekai the Hushathite struck down Saf, who was one of the defendants of the giants. Dan ayat yang sekali lagi ayat yang ke-20 bagian terakhir itu menyatakan di Gad orang yang punya 24 jari itu dia juga termasuk keturunan raksasa. And also at the end of verse 20, the person from Gath who had 24 toes and fingers was also descended from the giants. Dan disimpulkan ayat 22 bahwa keempat orang ini termasuk keturunan raksasa yang ditewaskan oleh Daud dan tangan orang-orangnya. And it concludes with verse 22, these four were descended from the giants in Gath, and they fell by the hand of David and by the hand of his servant. Saudara sekalian, ini adalah empat orang yang keturunan raksasa dan juga yang disebut sebagai orang Filistin.
And so these four are said to be descended from the giants and are also Philistines. Berkali-kali ditegaskan ini adalah orang Filistin yang adalah keturunan raksasa. And it is emphasized over and over again, these are Philistines who are descended from the giants. Kalau sudah membaca NIV itu disebutnya bukan raksasa tetapi adalah descendant of Rapha. If you read the NIV, it is not said to be descended from giants, but descendants of Rapha. Ya, dan tetapi kalau sudah membaca sejarahnya maka sudah akan tahu bahwa Rapha itu adalah salah satu suku atau daerah di Filistin yang penduduknya memang terkenal dengan ukuran tubuh yang besar, maka disebut sebagai orang-orang raksasa. And so if you read from the NIV, it is said that these people from the clan of Rapha are actually huge in stature and can be said as giants. Dan itu mungkin kemungkinan Goliat juga termasuk orang-orang di sini, orang keturunan di Gad. And so perhaps Goliath is also part of this group, Goliath of Gath. Dan yang menarik bukan hanya mereka memiliki ukuran tubuh yang besar, tetapi saya ajak sudah melihat ayat 24, ayat 20 mengatakan ada salah satu orang yang raksasa ini memiliki bukan hanya tubuh yang tinggi besar, tetapi memiliki 24 jari. And so these people are descended from the giants, but what is interesting is in verse 20, not only was this person listed as one of the descendants of the giants and was huge in stature, but he actually had 24 fingers and toes. Ya, dikatakan di sini bahwa kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. And it is written he had 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot, 24 in number. Saudara, saya percaya penulis di sini bukan mengolok-olok orang ini raksasa dengan 24 jari. So I believe the writer here is not trying to promote this giant. Not to insult The giant. Tetapi ini hanya mau menegaskan fakta ini adalah musuh yang mengerikan. But he is trying to make known that this is quite the terrifying enemy. Dan ini mungkin memang ada orang-orang yang kita tahu di pulau-pulau tertentu ada orang-orang yang memang secara gennya itu memiliki tubuh yang besar. And so we know there are some people in certain islands who genetically are quite large. Dan saya teringat orang-orang yang ada di New Zealand. And I think about the people who are in New Zealand. Orang-orang asli New Zealand, orang-orang Maori, orang-orang dari Tonga dan sebagainya, mereka biasanya tubuhnya itu sangat besar. And the indigenous people of New Zealand, the Maori and the Tonga, are quite large. Dan kalau saudara mengetahui apa yang dilakukan orang-orang ini di dalam apa yang disebut sebagai Haka dance, maka saudara mengetahui ini adalah orang-orang yang mengerikan. And if you know about the Haka dance, that it's a traditional dance by these people, you know that they are very scary. Memang Haka dance itu memang dibuat untuk menantang musuh, untuk menakut-takuti musuh dengan lidah yang terjulur, dengan mata yang melotot dan ingin menghancurkan dan menelan musuh seolah-olah. And if you know, the tradition of the Haka dance was actually originally meant to scare off enemies with their tongues sticking out and their eyes bulging. Sekali lagi penulis mencatat ini raksasa dengan 24 jari bukan untuk menghina mereka. And so the writer is not trying to insult this giant with 24 digits. Bahkan sesungguhnya kalau kita membaca sejarah Alkitab, ada orang-orang yang besar itu sebenarnya Tuhan bisa pakai dengan tugas-tugas pelayanan yang khusus. And so we can read in the Bible, these people who are very large, God can use with specific tasks. Ya, khususnya di dalam sejarah gereja, bukan in Bible, sejarah gereja. My bad, in the history of the church. Salah satu sejarah gereja itu berbicara tentang disiplin dari satu gereja kepada pria yang suka memukul istrinya. And so an example would be there was a church who disciplined someone who continually beat his wife. Maka di dalam anggaran rumah tangga, anggaran peraturannya, maka kalau ada jemaat yang memukul istrinya, maka biarlah pendetanya menghampiri jemaat itu, mendatanginya dengan membawa 2 orang yang sangat besar. And so it's written down in some of the bylaws. If we hear about this happening, beating the wife, the pastor will come to your house with 2 large men beside him. Nah, itu tentu itu artinya untuk mengintimidasi. Kamu berani pukul istrimu, maka ini gereja punya 2 orang yang besar untuk mendisiplin kamu. And this was of course to intimidate the offender, to say if you dare hit your wife, there are 2 of these large men with me today. Maka saudara hati-hati dimanapun saudara berada. And so be careful wherever you are. Kalau saudara dihampiri didatangi oleh 3 budi, maka saudara harus hati-hati.
If any of you are approached by 3 Budis of our church, Saya please be sebagai wary. pendeta, kalau ada seorang jemaat yang memukul istrinya, saya sebagai pendeta Budi akan datang membawa 2 Budi yang lain. If I hear that any of you hit your wife, I, as Pastor Budi, will bring other 2 Budis with me. Ada satu Bapak Budi Jaya yang badan sangat besar. We have a brother Budi Jaya who has quite the large body, Dan ada satu lagi Bapak Budiman juga lebih besar lagi. and also a different brother Budiman who has an even bigger physique. Hati-hati kalau ada yang memukul istrinya, kami 3 Budi akan datang ke rumahmu. Be careful, if any of you hit your wife, these 3 Budis will approach your door. Tapi bersyukur belum pernah terjadi di sini. But we give thanks that this has never happened yet. Saudara sekalian, inilah yang mau dikatakan para penulis 2 Samuel. This is what is being written down in 2 Samuel. Kalau ini adalah musuh yang masalahnya daripada giant ini, dari raksasa ini, bukanlah karena tubuh mereka yang besar. And so the problem is here not just because of their large stature, Masalahnya bukan juga raksasa ini punya 24 jari. and it is not only because this person has 24 digits, Tetapi masalahnya dia memiliki sebuah lidah yang dia pakai untuk melawan umat Tuhan. the problem is he had a tongue which he used to taunt Israel, Ayat God's people. 21 mengatakan raksasa 24 jari ini mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. And so in verse 21 it is written, this giant with 24 toes and fingers taunted Israel, and Jonathan the son of Shimei, David's brother, struck him down. Kata mengolok-olok ini dalam bahasa Ibrania adalah harap. This word taunt in Hebrew is harap, Dan yang berarti menghina, mengejek, merendahkan, mencaci maki orang Israel. which means to insult and mock and condescend on Israel. Maka saudara sekalian, kata ini juga yang dipakai oleh penulis 2 Samuel 1 dan 2 Samuel dipakai untuk Goliat yang mengolok-olok orang Israel. And so this same word is used by the writer of 1 and 2 Samuel for Goliath when he was mocking Israel as Dan well. kita tahu apa yang terjadi terhadap Goliat. And we know what happened to Goliath. Karena menghina umat Tuhan itu berarti juga menghina Tuhannya umat. For to insult the people Israel would be to insult God, God of the people. the God of the people. Ya, saudara sekalian, inilah yang terjadi kepada raksasa dari Filistin ini. And this is what happened to the giant of Philistine. Dan 4 kali, ya, dan kita perlu perhatikan di sini 4 kali disebut pertempuran ini adalah pertempuran melawan orang Filistin. And so it's written down 4 times this conflict happens with the people of the Philistine. Kalau saudara melihat sekali lagi ayat 15 itu dikatakan, di situ disebut ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. And in verse 15 it is written down, there was war again between the Philistines and Israel. Ayat 17 sekali lagi dikatakan Daud itu lalu anak Abisai, anak Zeruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Verse 17 it is said, Abishai the son of Zeruiah came to his aid and attacked the Philistine. Ayat 18, sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. At verse 18, after this there was again war with the Philistines at Gob. Dan ayat 19, dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin. And verse 19, and there was again war with the Philistines. Sudah sekalian, ini bagaimana penulis mengulang-ulang mencatat lagi siapakah musuh-musuh Israel ini. And so the writer emphasizes over and over again who is the enemy of Israel. Dan setiap kali 4 orang Filistin itu dikalahkan, dibunuh oleh Daud dan orang-orangnya. And so 4 times these Philistines were defeated by David and his people. Maka kita belajar akan 2 kebenaran penting di dalam poin terakhir ini. And so we can learn about 2 truths in this final point. Bahwa janji Tuhan, sekali lagi di sini katakan, janji Tuhan itu telah digenapi di dalam akhir daripada kehidupan Daud. And so again, God's promises are fulfilled in the end of the life of David. Di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 18, In 2 Samuel chapter 3 verse 18, Tuhan berjanji kepada Daud demikian. God promises David as such. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian, dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya. Now then bring it about, for the Lord has promised David, saying, By the hand of my servant David I will save my people Israel from the hand of the Philistines and from the hand of all their enemies. Di dalam catatan akhir daripada 2 Samuel ini, sekali lagi ditegaskan bahwa apa yang telah Tuhan janjikan di awal pemerintahan Daud itu sekarang digenapi dengan sempurna pada akhir pemerintahan Daud.
And so what is written down here at the end of 2 Samuel fulfills God's plan for him when David is almost past. Saudara sekalian, Tuhan telah menyertai Daud menghadapi Goliat di dalam awal-awal pelayanannya. And so God had cared for David against Goliath in the beginning of his servitude. Dan juga sekarang di akhir hidup Daud, Tuhan mencatat lagi di sini, Alkitab mencatat Tuhan juga menyertai Daud sampai dia akhirnya dan menggenapi akan perintah janji yang Tuhan berikan di awal pelayanan Daud. And so now the Bible writes again at the end of David's life, God still cared for him and fulfilled his plans through the end of David's life. Janji yang telah dikatakan berpuluh-puluh tahun yang lalu, The promise that was written down decades earlier, yang telah melewati naik turunnya kehidupan, that went through the ups and downs of life, termasuk melalui dosa-dosa daripada Daud. including the sins of David. Dan kita tahu dosa Daud tentu akan ada konsekuensinya, ada disiplin dari Tuhan, dan Daud perlu bertobat daripada kesalahannya dan dosanya. And we know David's sin had been disciplined by God and there would be consequences for it. Tetapi bahkan dosa-dosa Daud dan berpuluh-puluh tahun sejarah sudah berjalan, tidak mengubah sedikit pun janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan kepada Daud. Despite David's sin and all the ups and downs of the people, God's plan is still fulfilled through David. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi dan telah digenapi di dalam seluruh kehidupan Daud. God's promises will definitely be fulfilled, and it has been fulfilled through David's life. Saudara sekalian, inilah menjadi penghiburan bagi umat Tuhan sepanjang zaman. And this becomes a great comfort to his people through all of history. Karena meskipun memang Daud adalah orang yang khusus dan janji Tuhan kepada Daud adalah janji yang khusus, Because even though David is a chosen person of God and his promises were specific to him, tetapi ada banyak janji-janji Tuhan lain di dalam Alkitab yang juga berlaku bagi seluruh umat Tuhan sepanjang zaman. there are other promises in the Bible that apply to all of God's people. Dan seperti janji Tuhan kepada Daud itu dari awal sampai akhir itu dengan setia digenapi oleh Tuhan, demikian juga janji Tuhan kepada saudara dan saya yang telah Dia nyatakan di dalam Alkitab, itu kita boleh pegang dan kita boleh mentaati dan hidup di dalamnya. And so much like the promises given to David that were fulfilled at the end of his life, we also have promises that will be fulfilled for us. Salah satu yang saya melihat dengan sangat indah dan saya sendiri juga dikuatkan, yaitu ketika mengikuti akan penghiburan di hari-hari terakhir dari Pendeta Rudy Pranoto, ayah daripada Pendeta Billy. And one of these promises that I myself have been reminded of, I bore witness to at the end of Pastor Rudy's life, who was the father of Pastor Billy. Dan semua orang yang mengenal beliau mengetahui dia adalah hamba Tuhan yang sangat sederhana. And those who knew him as a very simple man, a servant of God. Tetapi dia adalah hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan cara Tuhan, dan Tuhan yang memelihara dengan di dalam kesetiaannya dia sudah menjadi berkat dan menyelesaikan pertandingan yang baik di dalam dunia ini. But God used him in his own way to be faithful to him and to be a blessing to other people towards the end of his life. Di dalam salah satu kebaktian penghiburan sebelum beliau meninggal, sedang di dalam on his dying bed, maka kita semua banyak orang-orang yang memberikan kesaksian tentang dan menghibur akan Pendeta Rudy. And on one of the services, while Pastor Rudy was on his deathbed, many people gave testimonies about him. Dan di dalam salah satu lagu yang kita kemudian nyanyikan juga bersama-sama adalah lagu favorit daripada Pendeta Rudy Pranoto. And one of the songs that we sang in that particular service was one of Pastor Rudy's favorites. Dan lagu yang kita mungkin sering nyanyikan juga, dan lagu yang sangat riang, sangat memuji Tuhan, tetapi juga memberi arti yang berbeda ketika dinyanyikan di dalam saat-saat kesulitan pergumulan saat itu. And it's a song that perhaps we can sing often, but it changes its context when we sing it in such a difficult time. Mungkin boleh dimunculkan lagunya yang berjudul Muka dengan Muka atau Face to Face with Christ My Savior. Perhaps we can display the song Face to Face with Christ My Savior. Saudara lihat kata-kata lagu itu, lagu yang riang yang dinyanyikan, gimana lagunya ya? It's a very simple song, and this is the melody to it. Sedikit kita dengar. Face to face, what will it be? When with rapture I behold Him,
Jesus Christ who died for me. Face to face I shall behold him, far beyond the starry sky. Face to face in all his glory, I shall see him by and by. Lagu yang riang, saudara sekalian, ya, lagu yang riang, kita mengatakan muka dengan muka, aku akan bertemu juru selamatku. Begitu sukacitanya ketika aku bertemu dengan dia di dalam segala kemuliaannya. It is quite the lovely song, Face to Face with Christ, how joyful will I be. Dan juga bait yang kedua mengatakan, only faintly now I see him with a darkling veil between, but a blessed day is coming when his glory shall be seen. Ini satu lagu yang menantikan, menginginkan bertemu dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. This is a song that reflects on the longing to meet with Jesus Christ, our Lord and Savior. Dan ini adalah lagu favorit dari Pendeta Rudi Pranoto. And this is a favorite song of Pastor Rudy. Waktu kita menyanyikan di dalam saat biasa, kita ini satu sukacita, kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. So when we sing it normally, there is a longing and there is a joy to meet with Jesus. Tapi ketika dinyanyikan on his dying bed dalam saat-saat terakhir, ini memberikan arti yang jauh lebih dalam. But when it was sung on his deathbed in his final moments, there's a deeper meaning to it. Sehingga sungguh-sungguh ini adalah kerinduan, keinginan, aku ingin pergi bersama Kristus. Seperti kerinduan daripada Paulus. Kalau aku ditarik oleh dua pihak. And so there is a longing to meet with Christ. I long to meet with Christ, like what Paul has says, I am torn between the two. Kalau aku disuruh pilih, aku ingin pergi bersama dengan Kristus karena itu jauh lebih baik. If I am asked to choose, I would rather be with Christ, for that is far better for me. Dan itulah dan Paulus mengatakan, tapi lebih baik aku ada di sini untuk kamu, untuk kebaikanmu, untuk pembangunan akan kerohanianmu. But Paul says it is better for me to be here for your sake, for your instruction and for your edification. Ini saya rasa adalah kerinduan juga dari hamba Tuhan yang merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. And this is one of the longings of God's pastors, to be with him. Saudara sekalian, mungkin boleh ditutup. Kita melihat di sini bahwa kesetiaan Tuhan, janji Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti bagi umatnya. So we can see God's faithfulness and his promises will be fulfilled in his people. Umatnya yang merindukan bertemu dengan Tuhan, umatnya yang hamba-hambanya yang setia melakukan kehendaknya, Tuhan akan pimpin, pelihara, bukan hanya di dalam hidup ini saja, tapi sampai selama-lamanya. To the people who long to meet with him and who strive for him, God will take care of them till the end of time. Inilah hal yang kita bisa lihat di dalam bagian terakhir ini, janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan umatnya. So in this final section we can see God's promises fulfilled for his people. Dan di dalam kerangka yang sama kita melihat juga janji Tuhan ini di dalam kaitan dengan musuh Allah itu pasti dikalahkan. And with this same frame of mind, we can see God's promises in his enemies being defeated. Janji Tuhan itu pasti digenapi bagi umatnya. Kehendak Tuhan yang baik itu akan terjadi bagi umatnya. Tapi sisi lain juga janji Tuhan bahwa musuh daripada Allah itu pasti akan dikalahkan. And from one side we can see God's good plan is fulfilled in his people, but on the other hand, his plan to destroy his enemies is also fulfilled. Kita bisa melihat ini melalui matinya raksasa Filistin yang menjadi bayang-bayang akan apa yang terjadi kepada musuh-musuh daripada Tuhan. And so we can see this in the deaths of the Philistines, which foreshadow the enemies of God. Kita melihat misalnya di dalam Wahyu pasal yang ke-20. We can read, for example, in Revelation chapter 20. Di situ dikatakan berbicara tentang bagaimana akhirnya musuh-musuh daripada Allah, musuh-musuh daripada umat Allah itu akan dikalahkan. We can read about how the enemies of God's people will be defeated. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Revelation 20 verse 7 to 10. Ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskannya dari penjara dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang kudus
dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkannya ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. And when the 1,000 years are ended, Satan will be released from his prison and will come out to deceive the nations that are at the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. Their number is like the sand of the sea. And they marched up over the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. But fire came down from heaven and consumed them. And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. Saudara sekalian, inilah juga janji Tuhan bagi umatnya. Brothers and sisters, this is also God's promise for his people. Selain berkat, anugerah, dan pertolongan dan pemeliharaan bagi umatnya, dia juga akan menyatakan kemenangannya dengan menghancurkan musuh-musuh dari Tuhan dan musuh daripada umatnya. Not only for the blessings and goodness and care he gives to his people, he also promises victory in defeating his enemies. Saudara sekalian, meskipun kita di dalam dunia ini kita masih akan mengalami kematian, Even though in this life we may still face death, tapi sekali lagi seperti janji firman Tuhan, kematian itu pasti dikalahkan, sudah dikalahkan, dan dia akan menjadi musuh terakhir yang dikalahkan di dalam hidup kita. but as God has promised, death itself has been defeated and overcome, who is the final enemy to defeat. Jadi meskipun kita akan masih mengalami kematian secara fisik, tetapi bagi umat Tuhan yang telah dipersatukan dengan Kristus, kematian bukanlah akhir daripada hidup manusia. So even though we will experience death in this life, for those who are united in Christ, it is not the end for us. Kematian itu akan dikalahkan seperti juga janji yang sekali lagi diekspresikan melalui lagu yang tadi saya kutip face to face di dalam bait ketiga dan bait keempat mengajarkan keindahan seperti itu. And so this promise is also talked about in this song that I have just read, face to face, in verses 3 and 4. Saudara melihat, boleh dimunculkan ayat 3 dan 4. If we can display verse 3 and 4. Di situ dikatakan, what rejoicing in his presence when are banished grief and pain, when the crooked ways are straightened and the dark things shall be plain. Face to face, bait yang keempat, face to face, oh blissful moment, face to see and know, face to face with my Redeemer, Jesus Christ, who loves me so. Face to face, I shall behold him far beyond the starry sky. Face to face, in all his glory, I shall see him by and by. Saudara sekalian, ini adalah lagu-lagu hymn yang sangat indah yang mengekspresikan, menyatakan keindahan akan janji daripada firman Tuhan. Brothers and sisters, this is a beautiful hymn which makes known and expresses God's promises for his people. Biarlah kita sebagai umat Tuhan dihiburkan dengan firman Tuhan dan juga dengan lagu-lagu yang menyatakan keindahan dan kebenaran firman Tuhan. And may we be comforted through his word and through the songs that we sing which make known his truths. Biarlah melalui renungan hari ini kita sekali lagi juga dikuatkan oleh apa yang Tuhan ajarkan melalui catatan akhir daripada 2 Samuel ini. So may we also reflect on and be comforted by these final reports in 2 Samuel. Sekali lagi kita melihat hal yang esensial, yaitu pemeliharaan Tuhan bagi orang pilihannya. So we can see what is essential here in God caring and sustaining his people. Dan kita melihat hal yang baik dan seharusnya, yaitu bagaimana kita boleh menghormati dan menghargai orang-orang atau pelayan-pelayan daripada Tuhan. So, and we can see that it is good and important to honor those who serve God. Dan kita melihat hal yang dicapai di sini, yaitu penggenapan janji Tuhan. And we can see also what is fulfilled, and that is God's promises. Janji Tuhan yang digenapi dan yang akan pasti digenapi di dalam diri umat Tuhan. God's promises that are fulfilled through his people. Dan juga janji Tuhan bahwa dia akan mengalahkan musuh-musuhnya, bahwa kematian pun adalah musuh terakhir yang pasti dikalahkan. And his promises that his enemies will be defeated and death is the final enemy. Biarlah di dalam saat-saat kesulitan pergumulan ini, sekali lagi janji Tuhan, firman Tuhan boleh menguatkan kita untuk boleh hidup setia di dalam kehendak Tuhan. And in these difficult times, may God's promises comfort us and strengthen us to live obediently to him. Di dalam 32 tahun akan GRI dan kita adalah bagian di dalamnya,
biarlah kita boleh melanjutkan pekerjaan Tuhan sampai kehendaknya, janjinya itu digenapi di dalam diri saudara dan saya secara pribadi maupun juga secara bersama-sama sebagai gereja Tuhan. So in the 32 years of which we are part of, may God's will be fulfilled in our lives personally and also as a whole. Mari kita berdoa. Let us pray. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. I invite everyone to stand up. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur kepadamu. Father in heaven, we once again give thanks. Firman-Mu mengajar, mengingatkan, dan memberi kekuatan bagi kami. Your word reminds and teaches us and gives us strength. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah berjanji, yang janji-Mu itu pasti terlaksana. You are a God who has promised and whose promises will be fulfilled. Karena Engkau adalah Allah yang setia, dan Allah yang berkuasa, dan Allah yang mengasihi anak-anak-Mu. For you are a God who is faithful, a God that is powerful, and a God who loves his people. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami dan beri kami kekuatan untuk kami boleh melanjutkan pekerjaan Tuhan yang Kau sudah nyatakan kepada gereja-Mu di GRI, baik di Indonesia maupun di kami yang ada di luar negeri. May you lead us and strengthen us as we continue your work through our church, through your church both here and overseas. Dan biarlah kami terus setia dan dengan kekuatan dari Tuhan boleh berjuang melakukan kehendak-Mu sampai kehendak-Mu itu digenapi di dalam hidup kami. And may we continue to be faithful and to have strength to fulfill your will until it is fully accomplished in us. Pimpin dan berkati setiap kami ya Tuhan. Lead and bless each and every one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen.